Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian, di antaranya tak pandang bulu, Sinteyong coret pemain yang lakukan tindakan indisipliner. Jelang laga bergengsi, PSSI siapkan pemain keturunan permintaan Sinteyong. Nabil Ashura mengaku masih rasakan magis dari Dennis Wise di Timnas U17. Dan Marcelino dapat kabar baik jelang bergulirnya Liga 2 Belgia. Jadi simak terus informasi dari Timnas PES selengkapnya. Kabar baik menghampiri wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Melawan klub kasta keempat kompetisi sepak bola Belgia, KL Muscadinsi harus puas mendapatkan hasil imbang dengan skor 2-2. Walaupun bermain imbang, laga tersebut menjadi sinyal yang bagus untuk Marcelino Ferdinand yang kembali mendapatkan menit bermain. Sebelumnya pemain Timnas Indonesia itu kerap dimainkan pelatih Mark Goshen pada laga pramusim. Marcelino mencetak 2 gol saat melawan FC Groningen dan membuat 1 assist ketika melawan Winkelsport. Dinsi masih akan menjalani beberapa laga pramusim sebelum memulai Liga Belgia. Dengan diandalkannya Marcelino di laga pramusim, diharapkan pemain berusia 18 tahun itu akan menjadi pilihan utama sang pelatih untuk mengisi lini tengah KL Muscadinsi di 2 laga Belgia musim ini. Bek kiri Timnas Indonesia Sein Patinama baru saja mengantarkan timnya meraih kemenangan atas SK Bern pada Minggu malam kemarin. Bermain sebagai tamu di laga tersebut, Viking FK menang dengan skor 2-0. Pada laga tersebut, Sein Patinama tetap menjadi pemain andalan pelatih untuk mengisi posisi di bek kiri klub Liga Norwegia itu. Dirinya pun sukses mengawal lini bertahan bersama 3 bek lainnya sehingga tidak kebobolan. Dengan hasil tersebut, Viking FK tetap bertengger di posisi kedua klasemen sementara Elite Serie 2023 dengan 35 poin dari 16 pertandingan. Selain itu, Patinama sukses membantu Viking meraih 7 kemenangan beruntun. Selepas pertandingan, Sein Patinama mengungkapkan perasaannya melalui unggahan Instagram pribadi. Dirinya pun senang dengan hasil tersebut dan berterima kasih kepada para supporter Viking FK. Salah satu gelandang Timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, belakangan ini banyak diperbincangkan di sepak bola tanah air. Gelandang milik Dewa United ini dikabarkan mengamuk usai berakhirnya pertandingan antara Bali United kontra Dewa United pada pekan kelima Liga 1 pada Sabtu lalu. Momen ini terjadi tepat setelah pertandingan antara Bali United kontra Dewa United berakhir. Tak diketahui secara pasti apa yang memantik keributan ini. Namun, menurut keterangan pelatih Dewa United John Oldierikering, luapan emosi Ricky Kambuaya ini muncul karena tersulut komentar pemain Bali United. Sang pelatih pun membela anak asuhnya tersebut. Pasalnya, menurut juru taktik asal Belanda ini, Ricky Kambuaya merupakan salah satu pemain yang terbuka dan jujur. Hal itu dia sampaikan dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan. Seleksi Timnas U17 masih berlanjut, beberapa pemain pun dikabarkan sudah promosi untuk melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Pada hari Minggu kemarin, Waketum PSSI Zainuddin Amali memantau secara langsung proses seleksi Timnas Indonesia U17 yang didampingi jajaran staf PSSI. Zainuddin pun memotivasi para peserta seleksi untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Sebab dalam seleksi ini hanya pemain-pemain terbaik yang akan lolos ke pemusatan latihan di Jakarta, tidak ada pemain titipan. Apalagi mereka yang terpilih dalam Timnas Indonesia U17 bakal diterbangkan ke Jerman untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi menuju Piala Dunia U17 2023 di Indonesia nanti. Sebanyak 214 pemain mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 di Stadion Teladan Kota Medan, Sumatera Utara Sabtu lalu. Sayangnya dari ratusan pemain itu belum ditemukan talenta terbaik untuk memperkuat skuad Garuda Asia dalam persiapan menuju Piala Dunia U17. Hal tersebut diungkap oleh Mahruzar Nasution. Dirinya menyebut ada beberapa kriteria yang menjadi patokan untuk seorang pemain dinyatakan layak atau tidak bergabung di tim nasional. Itu pula yang menjadi fokusnya bersama tim pemantau selama seleksi. Senada dengan Mahruzar, Sahari Gultan juga melihat belum ada calon kiper yang layak lolos ke seleksi selanjutnya. Dirinya memberi pesan penting kepada pemain untuk terus berusaha dan berjuang karena masih banyak event lain.
Pemain timnas Indonesia U17 yang pernah menimba ilmu di Eropa, Nabil Ashura buka suara terkait pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U17. Dirinya mengaku bahwa rekan-rekannya sesama alumni timnas Indonesia U16 yang pernah membawa pulang piala AFF U16 kini semakin membaik. Persaingan menuju Piala Dunia U17 pun semakin ketat. Selain itu, dirinya mengaku seakan merasa seperti ketempelan legenda Chelsea Dennis Wise saat mengikuti seleksi timnas U17. Ketika dirinya mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023, ia mengaku seperti diawasi oleh dua legenda timnas Inggris itu. Di samping itu, dengan pengalamannya bermain di Eropa di bawah komando Dennis Wise dan Des Walker, Nabil Ashura optimis bisa bersaing dengan tim-tim asal Eropa di Piala Dunia U17 nanti. Pemain keturunan yang kini membela Wolverhampton Wanderers mengenang kepergian sahabatnya yang meninggal. Ya, Justin Hubner melalui Instagram story-nya mengunggah foto mendiang Noah Gasser yang telah meninggal 2 tahun lalu akibat mengalami kecelakaan di Belanda. Sejatinya Hubner tak pernah berada dalam klub yang sama dengan Noah Gasser. Namun sebagai rekan sejawat sesama pesepak bola asal Belanda berdarah Indonesia, dia menunjukkan solidaritas. Mereka pun sejatinya juga ingin memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Namun Hubner batal melakukan naturalisasi. Justru Ivar Jenner yang melakukan naturalisasi menjadi WNI bersama dengan Rafael Struijk. Kedua pemain ini pun juga sudah melakukan debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni lalu. Lantas dengan mengunggah foto tersebut, apakah Hubner tetap ingin membela timnas Indonesia di waktu yang akan datang? Pelatih Vietnam Philippe Troucher menyatakan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan timnas Indonesia atau Irak yang tergabung dalam grup yang sama di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua zona Asia. Namun timnas Indonesia harus memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak 1. Skuad Garuda menghadapi Brunei Darussalam. Timnas Vietnam tidak takut pada apapun. Saya percaya diri karena saya memiliki tim yang bagus, ucap Troussier dikutip dari Sohado Vian. Lebih lanjut, pelatih asal Prancis itu mengatakan bahwa Vietnam akan aktif untuk mempersiapkan ajang ini. Buktinya, N-Star Warriors punya jadwal tanding melawan Korea Selatan di FIFA Matchday. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan betapa pentingnya sebuah sikap bagi seorang pesepak bola. Dirinya mengaku tak segan mencoret pemain yang attitude-nya dianggap kurang walaupun skill-nya mumpuni. Hal tersebut dibahas Sintayong ketika menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo. Menurut Sintayong, para pesepak bola harus menyadari bahwa mereka perlu menjadi manusia yang baik terlebih dahulu sebelum bisa memandang dirinya sebagai atlet profesional. Sikap yang baik sebagai manusia dinilai Sintayong merupakan poin penting bagi seluruh pesepak bola dalam perjuangan menjalani karir. Pelatih asal Korea tersebut menambahkan juga dirinya saat ini beberapa kali dihubungi oleh beberapa pemain yang pernah ia coret, meminta kesempatan kedua untuk membela timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia dinilai masih membutuhkan beberapa pemain keturunan untuk menjadi kekuatan skuad Garuda dalam menghadapi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang ajang tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar baik untuk pecinta sepak bola tanah air. Melalui balasan-balasan di Instagram, dirinya mengakui bahwa PSSI saat ini sedang memproses salah satu pemain keturunan pilihan Sintayong untuk membela Panji Merah Putih. Namun dirinya tak menyebut siapa pemain tersebut. Sontak saja hal itu menjadi pertanyaan besar kalangan supporter. Tak sedikit yang mengira bahwa sang pemain tersebut adalah pemain keturunan grade A seperti Tom Hai, Emil Audero, Mels Hilgers, Kevin Dick, atau pemain lain. Menarik untuk dinanti siapakah pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia.